ketiganya adalah satu, aku dan Bapa adalah satu. Di Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sebagai manusia, dia harus diserahkan pada Bapa. Itu aja sudah dijawab kok. Jadi putar-putar. Oh gitu. Aduh. Pak, perlu antimo nggak Pak kita, Pak? Bapak, Lukas 2 ayat 11 bagaimana bunyinya, Pak? Baca dulu. Saya di jalan ini mau kerja. Ya. Oke, saya baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang keluar itu manusia Tuhan atau Tuhan manusia? Dia kan sebagai manusia datang ke dunia ini, Bang. Maka itu menurut adat orang Yahudi harus diserahkan kepada Bapa di surga gitu. Bang Fajar sudah jelas kok. Oke. Sama kami. Begini, Pak. Pak Yosua dengar baik-baik dulu. Di situ Lukas 2 ayat 11 bunyinya begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Saya tanya, yang lahir itu Tuhan manusia atau Tuman Tuhan manusia? Oke, saya jawab. Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak terlihat di Kolose 1 ayat 15. Ya, dia datang sebagai manusia. Nah, secara manusia, Bapak, ini kita lagi adat istiadat Yahudi harus disunat, itu harus diserahkan. Sekarang kalau tidak diserahkan, itu berarti dia melanggar adat istiadat Yahudi. dengar pertanyaan saya, Pak. Kita lagi bahas tentang harga rica, Bapak masuk ke harga tomat. Bagaimana bisa nyambung kita? Yang saya tanyakan begini, Pak. Yang saya tanyakan begini, Lukas 2 ayat 11, nomor 11. Hari ini, iya dengar dulu. Hari ini lempar sama Bang Fajar. Bang Fajar baru minum obat itu. Saya sudah jawab itu. Jadi Bang Fajar jawab lagi lah, sama aja. Saya nggak bisa lagi. Oke. Mereka, Bang. Oke, nggak bisa. Oke. Oke, iya. Oh, nggak paham. Oh, kata Pak Fajar, Bang Yosua nggak paham. Gimana nih, Bang? Enggak, Bang Jangan Yosua begitulah, Fajar. itu benar, abang yang nggak paham. Oh, Saya sama sekarang Bang tadi Yosua. Bang Fajar, apakah Bang Fajar mengakui sebagaimana statement Yosua tadi bahwa Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan Bapa? Benar, saya setuju sama Bang Yosua. Oke. Oke, berarti ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Bapa ya? Yap, benar. Kan macet kan? Bapak, Allah Kudus. Benar, benar. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Oi, bagus. Bagus sekali. Tepuk tangan, bagus sekali. Oke. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes Mereka 1 bisa ayat berpisah 14. atau tidak? Bang, Yohanes 1 Oke, ayat sabar. 14. Firman itu Iya, telah sabar. menjadi Yohanes. manusia dan diam di antara kita. Iya, sudah tahu dari situ kita. Sekarang tadi Bapak kutip Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Saya mau tanya, mereka bisa berpisah atau tidak? Tidak dapat. Tapi mereka Tidak dapat satu berpisah. kesatuan. Seperti ini, Bang. Oke, tidak. Bang Pendeta Loading, Anda sekarang berbicara. Anda kan berbicara nih. Bisa enggak Anda memisahkan perkataan Anda dengan diri Anda? Tidak bisa. Nah, maka itu begitu juga ada firman. Oke. Kalau Tapi satunya ketika tidak perkataan, lanjut. firman itu telah menjadi manusia gitu. Oke. Karena itu di Ketika kejadian, perkataan saya, sebentar, Bang, kejadian Oke, silakan. 1 ayat 2 ya, berfirmanlah Tuhan terang, maka jadilah terang. Terang itu jadi. Jadi Tuhan itu membuat Ayat sesuatu 3 itu. dengan firman. Di Ayat 3 bukan ayat 2 itu. 14 firman itu menjadi manusia. Karena tanpa menjadi manusia, manusia tidak dapat mengenal Allah yang sejati, tidak dapat melihat, tidak dapat berbicara. Maka itu dia mengutus anaknya yang tunggal supaya manusia ini dapat Oke. berkomunikasi. Oke. Karena kan Sudah siapa ya. yang Oke, dapat sekarang berhadapan langsung dengan Bapa di surga, tidak ada satu manusia pun yang sanggup berdiri di hadapan dia, pasti mati semua. Gak bisa, oke. mati semua. Oke, sudah? Oke, Ya, sudah bisa siapa? saya bicara? Oke. Ketika perkataan saya, ketika firman saya sudah menjadi kopi, apakah kopi itu saya atau bagian daripada saya?
Nggak usah jauh-jauh, firman itu telah menjadi manusia gitu dulu. Iya, saya tanya. Ketika saya berkata atau saya berfirman, kopi, terus firman saya itu jadi kopi, apa kopi itu saya atau bagian daripada saya? Itu kuasa Tuhan. Entah kan, sudah saya bilang kan, Bapak Bisa, ini kalau Bang. sakit Bisa, kepala Bang. minum obat sakit Bisa, gigi. tapi ngapain? Beda sekali. Bisa, tapi ngapain Tuhan jadi kopi, Bang? Ngapain Tuhan jadi batu? Ngapain Tuhan jadi ibaratnya hewan? Iya. Karena Tuhan itu Oke. berubah menjadi manusia karena makhluk yang Oke. paling mulia di hadapan Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan. Oke, Anda Dia bicara dulu, setelah itu menjadi saya bicara biar manusia. Anda jangan potong. Karena kita Sudah? diciptakan menurut gambar dan serupa Allah. Bentar ya, saya Oke. sapa tamu dulu sebelum lanjut. Ya. Bang Jen, assalamualaikum Bang, selamat pagi Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang Muslim Bang. Iya Bang Jan. Ya, Bang Jen Muslim. Muslim. Oke, Muslim, alhamdulillah. Muslim. Kalinglik, assalamualaikum Kak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, makasih. Izin Oke. maaf. Boleh. Bang murid dah. Bosnya ini Muslim ya? Alhamdulillah Muslim Bang. Iya, Novan ini baru mualaf dia. Ya, Bang Oh, udah murid mau- dah. Iya Bang, bentar ya. Bang murid dah masih monitor Bang? Waduh, kayaknya udah tidur nih. Bang Amir Khan masih monitor? Masih terus monitor saya. Oke Bang. Bang murid saya izin turunkan ya Bang ya. Soalnya kalau ngebar suara bahaya akun saya nanti Bang. Oke, assalamualaikum Bang murid. Oke, lanjut. Oke, jadi begini. Ketika Allah itu berfirman, ketika firman Allah telah menjadi manusia, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu bagian daripada Allah atau Allah itu sendiri? Dia merupakan manusia itu adalah gambar Allah. Manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Gambar. Saya tanya Dari bukan mana sih dia gambarnya. dapat Bapak idenya, ini saya tanya. Heeh. Saya tanya begini Pak, Bapak simak pertanyaan saya. Ketika firman Allah itu telah menjadi manusia, Yohanes 1:14, apakah manusia itu bagian daripada Allah atau Allah sendiri? Oh, Yesus. Yesus. Iya. Ya, dia adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Di Kolose 1:14, Yesus adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Terus Yesus itu terlihat atau tidak? Nah, maka itu bagaimana manusia ini melihat Allah yang sejati kan tidak bisa. Datanglah Yesus ke dunia sebagai manusia supaya manusia dapat berkomunikasi, berbicara. Setelah dulu kan zamannya nabi-nabi, tapi setelah zamannya Yesus sendiri yang menyampaikan langsung firman. Kolose 1, sorry Bang, saya cut dulu. Kolose berapa? Satu berapa? Ayat 15. Oke, lanjut. Oke, tadi Anda katakan bahwa Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Ingat baik-baik percakapan Anda ya. Yesus itulah gambar Allah yang tidak terlihat. Saya mau tanya sama Anda, Yesus itu terlihat atau tidak? Ya, manusia kan terlihat dia sebagai manusia. Nah, berarti dia bukan gambar Allah yang tidak terlihat. Dia kan terlihat kan? Yesus itu datang ke dunia, lahir sebagai manusia, maha suci. Dia tidak melalui persetubuhan antara laki dan perempuan. Di mana manusia, tokoh sejarah, nabi yang dilahirkan ke dunia ini tanpa persetubuhan suami istri tidak ada, hanya Yesus. Oke, saya Berarti tahu maha ayat itu. suci Tadi itu Bapak kan? katakan, Aneh Bapak itu, katakan kejadian bahwa yang Yesus tidak ini terduga. Kok bisa ya? Tuhan Yesus lahir tanpa persetubuhan suami istri. Di mana itu ya? Coba. Gimana kalau Adam? Oke. Adam tuh nggak ada bapak, nggak ada ibu. Bisa dituhankan nggak tuh? Tapi Adam berdosa. Iya, sabar. Adam itu berdosa. Iya, sabar. Lahir dulu apa dosa? Jadi begini. Tunggu Waalaikumsalam. Bang Pendeta, bentar, saya mau tanya. Kan Adam berdosa. Dosa dulu apa lahir dulu? Waktu lahir nggak ada dosa toh? Nggak ada bapak, nggak ada ibu.
Harusnya dia dituhankan juga. Oh tidak, Ya tidak apa? Apa? tidak karena sudah direncanakan bang. Direncanakan apa? Jawab mana Direncanakan, dalilnya? Pakai dalil, jangan pakai rekayasa Adam kayak bukan pendeta. gambar Adam, Lanjut, seperti lanjut pendeta pendeta. Iblis. Nggak perlu. Saya nggak perlu debat lagi. Udah itu aja jawabannya. Silakan pendeta lanjut. Silakan. Adam ciptaan, Adam ciptaan. Ya, Yesus bukan Oke, jadi ciptaan. begini Yosua. Kalau Yesus itu di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini pendeta saya yang Lain paling dengan the best. Adam. Alkitab Adam udah diminum tidak. airnya. Silakan jawab pendeta. Air Bible udah Iya, diminum. jadi begini. Ketika Sebentar Anda dulu, mengutip, Bang Novan sama yang lain, abang-abang saya izin dulu ya mau kerja. Udahlah. Oh, oke bang. Makasih ya bang Terima Yosua. kasih Ya. Bang. Ya, Ya, nanti naik sama-sama, lagi ya. Pak. Oke, di bawah jangan lupa tetapnya ya, Siap, biar tahan komal kita ini. Oke, lanjut. iya si Fajar itu ikat ya, jangan dia kabur lagi. Mana? Oke, saya Oke, sapa tamu Fajar. lah. Saya sapa tamu Iya, baru. silakan. Bang Indah Lesmana. Assalamualaikum bang, selamat pagi. Astagfirullahaladzim. Pelan tapi pasti. Monitor bang, selamat pagi. Monitor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ya, oke teman-teman yang di bawah bantu follow ya, biar Bang saya bisa Pendeta Luding. open cam. Bang Pendeta Luding boleh bertanya nggak bang? Boleh, kita selesaikan dulu nih, Tuhan 1, 2 atau 3 nih. Bertanya saja. Kan saya sudah jawab satu tadi bang, satu. Bukan, kalian jawab tadi Yesus Tuhan, habis manusia. Ini belum Tuhan, sampai ke Bang. domba lagi ini. Hah? Pendeta, bagi-bagi ya, saya belum sarapan. Iya, oke, Enggak, Bang. siap. Mau bertanya dulu Oke, bang, oke. mau bertanya Ah. dulu. Boleh bertanya dulu. Bang? Sabar. Tadi kamu bilang Yesus apa? Yesus Tuhan bang. Oke, Yesus Tuhan. Berubah lagi. Coba kasih lurus dulu. Apa? Baik-baik dulu. Yesus Tuhan. Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Oke, Yesus Tuhan. Ketika Yesus Tuhan, Yesus berkata begini, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus mengatakan bahwa Bapa Tuhan langit dan bumi, berarti Yesus ini Tuhan apa? Tuhan cadangan. Kenapa bang? Ulangi lagi bang. Yesus bersyukur, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ketika Yesus mengatakan bahwa Bapa ini adalah Tuhan Astaga, langit dan bumi, sekarang Bapak Yesus Pendeta. ini Tuhan siapa? Kan saya sudah jelaskan tadi Pak, Yesus itu lahir ke dunia sebagai firman menjadi daging. Nah keilahiannya itu sama Bapa. Keilahian lagi, sama Pak Pendeta Bapa. potong kambing. Novan, kamu potong kambing ya. Oke, nanti. Coba. Iya, papelan pasti lanjutlah dulu. Saya minum kopi dulu. Lama-lama saya kira seperti Fajar nih. Pakai masako, Pak Pendeta, pakai masako. Boleh bertanya nggak bang? Lanjut, bertanya aja. Nah yang membingungkan saya nih bang, kan ibaratnya Nabi Muhammad ini kan Memang abang itu dari lahir sudah bingung bang. Makanya Nabi- sembah anak orang. ya makanya saya Sebelum lahir aja udah bingung. enggak gini loh. Karena Nabi Muhammad itu kan dapat wahyu kan pertama kali di gua. Nah, dijumpai sama malaikat Jibril. Nah, itu malaikat Jibril kan sebagai utusan Tuhan, ya kan? Nah, baliklah Nabi Muhammad nih ke rumah dan menanyakan sama istrinya. Saya baru melihat sesuatu. Mau bertanya, mau bercerita? Saya baru lihat sesuatu di di gua. Nah, terus istrinya Enggak, kamu mau bertanya apa mau saudara istrinya nih sebagai ahli-ahli kitab, ya kan, ahli-ahli kitab yang terdahulu. Nah, Jadi nanya atau pertanyaannya, mau ceritakan sih? pertanyaan, mau nanya. ya pertanyaannya, kenapa sih ibaratnya malaikat yang diutus Tuhan ini
Bagaimana kamu bertanya sebelum lahir aja udah bingung gimana sih? Enggak, saya mau tanya, kenapa sih ibaratnya malaikat? Bentar, Kamu mau Bang. apa Bentar, ini? Bang. Enggak, saya mau Tanya bertanya. aja bingung. Gini, malaikat gitu loh, ibaratnya nggak memperkenalkan diri. Apa? Malaikat nggak memperkenalkan diri sebagai Karena nggak punya KTP. utusan Lupa Tuhan. bawa KTP. Sedangkan yang mengkonfirmasi itu malaikat Jibril itu bukan Nabi Muhammad, tapi ibaratnya saudara istrinya Nabi Muhammad. Ngomong apa sih ini? Siapa saudara istrinya? Emang ada yang bisa ketemu malaikat Jibril selain Nabi Muhammad? Siapa? Enggak, Mau dapat cerita dari mana ini? Dapat cerita dari mana? Nabi Muhammad itu kan ibaratnya menerima wahyu kan dari Ya. malaikat Jibril. Terus apa hubungannya Nabi sama Muhammad Jibril? menerima wahyu, saudara istrinya kenapa? Iya, apa hubungannya? Nah, hubungannya nabi-nabi sebelumnya kan ibaratnya didatangi. Nabi sebelumnya tuh berapa ribu tahun datang dari abad Ngomong- 1 yang Nabi terakhir. Ibrahim, Nabi Enggak, Ibrahim, Nabi Kamu Ibrahim, mau bertanya atau Nabi apa sih Musa. ini? Nabi Musa. Itu kan ibaratnya malaikat Jibril kan memperkenalkan diri sebagai utusan Tuhan. Nah, kenapa lalu? ibaratnya pas dia datang ke Nabi Muhammad, dia tidak memperkenalkan diri, malah yang mengkonfirmasi itu malaikat Jibril itu bukan Nabi Muhammad, tapi si istrinya nih sebagai ahli Alkitab, bukan Nabi Muhammad. Jadi sendiri. istrinya Nabi Muhammad, siapa? Istrinya siapa? Siti Khadijah. Istri yang mana? Siti Khadijah ketemu malaikat Jibril. Kita nggak pernah tahu ya, nggak tahu kalau ilmu saya kurang. Bukan. Pas pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu dari Tuhan yang 5 ayat itu. Ya. Apa ini? Ngomong aja gak nyambung. Nggak Ngomong jelas apa bang. sih Coba kamu? diperjelas. Biar dia perjelas dulu. Maksudnya gimana sih? Gini, Istrinya Bang terus Fajar, ya. apa? Gini. Saya perjelas. Pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu itu kan dari malaikat Jibril. Ya, benar. Terus? Turunlah 5 ayat itu. Ya kan? Nah, Nabi Muhammad ibaratnya pulang ke rumah memberitahukan istrinya bahwa dia baru melihat sesuatu di gua tersebut. Nah, si istri ini menghubungi saudaranya yang adalah ahli Alkitab, ahli kitab-kitab sebelumnya. Nah, diceritakanlah Nabi Muhammad ke ibaratnya si istri. Siapa saudaranya itu? Lupa aku. Iya. Lupa Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya itu yang membingungkan saya itu loh. Nabi-nabi sebelumnya kan ibaratnya malaikat. Kamu gimana nggak bingung? Bertanya udah jelas kamu bingung itu. Ya, Bang soalnya Fajar kan, nih saya kasih tahu baik-baik kan ya. nabi-nabi sebelumnya kan Yang ibaratnya ketemu malaikat Jibril tuh orang biasa tidak bisa ketemu. Allah mengirim malaikat Jibril sama manusia-manusia yang spesial. Jadi Benar. saudara istrinya, Setuju. mau uncle istrinya, mau pamannya, mau apa, nggak ada yang bisa ketemu sama malaikat Setuju, Jibril. setuju. Udah itu Yes. aja. Kalau Yes. malaikat Ya, maksudnya Israel, itu, nih, saya kasih tahu dulu. Kalau malaikat Israel, Anda pun bisa ketemu, karena nanti mencabut nyawa Anda tuh dia. Iya, Tuh. setuju Ibu. Nah, ya Makanya udah. saya Kenapa bilang bingung? Nabi Muhammad itu nggak tahu itu malaikat Jibril, makanya dia mengkonfirmasi ke istrinya. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya Musa, Ibrahim, ibaratnya malaikat Jibril itu memperkenalkan diri Dari secara mana dia tahu Nabi Muhammad nggak tahu itu malaikat Jibril? Iya. nggak tahu. Kamu tahu dari mana? Dari mana sih Bang? Ya Allah, dari cerita dari mana sih? Jangan dimakan mentah-mentah. Enggak, Dinalar dulu. Enggak ada dari Pak Ustadz yang ibaratnya rum. Pak Ustadz. Jangan Iya. ini ya, jangan framing Nggak, ya nggak. Pak Ustadz siapa? Ini mau dijawab apa ini? Pertanyaannya apa? Iya, saya mau Jawab jawab saja apa ini. Jawab saja bahwa Ustadz itu pendeta yang menyamar jadi Ustadz itu. Bentar, saya sapa tamu dulu Bang Fajar, bentar ya Bang ya. Bentar ya. Bang Anu nih. Assalamualaikum Bang, selamat pagi. Shalom. Oke, Kristen ya Bang ya. Bang Salon. Iya. Bang Pasukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Pasukan Romawi ini mengerikan. Fajar.
Kamu itu mau bertanya apa? Ya itu pertanyaan saya tadi itu Pak. Kenapa Yang mana ibaratnya- yang pertanyaan kamu? Kenapa Nabi Muhammad Saya nangkep. Maksudnya Kenapa, kenapa Nabi Muhammad nggak tahu waktu malaikat Jibril datang, sedangkan nabi-nabi sebelumnya tuh tahu. Itu dia dapat dari siapa yang ngasih tahu tadi, Ustadz. Nah, Ustadznya siapa, ininya siapa? Nah, yang ngerti cobalah dijawab. Saya nangkap sekali bang itu bang, boleh saya bantu bang? Boleh. Coba. Jadi kayak gini, ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu, itu kan sebelumnya dia tidak tahu bahwa dia itu malaikat Jibril yang menyampaikan. Lah setelah itu dia bercerita kepada istrinya, dan istrinya itu menceritakan kepada saudaranya. Jadi saudaranya itu tahu bukan karena bertemu dengan malaikat, Karena dia ahli Alkitab, kan? tapi karena dia ahli kitab ya jam terdahulu begitu bang. Nah, Jadi ya kan itu, Bang. masalah nabi-nabi dahulu atau malaikat Jibril itu kan biasa memberikan wahyu kepada nabi-nabi terdahulu itu dari Alkitab, bukan karena bertemu. Mungkin begitu bang. Di ciri-ciri kenabiannya, Iya. ciri-ciri kenabiannya ahli kitab itu udah tahu Iya. gitu bahwa ciri-ciri Rasulullah itu sudah ada di kitab itu gitu loh. Nah itu yang bingungkan saya bang. Kok kamu yang bingung, Rasulullah nggak bingung? Enggak lah. Kenapa ibaratnya Nabi Muhammad mengkonfirmasi lagi bang? Kalau misalnya nggak bingung. Kenapa Kan Nabi Muhammad udah dijelaskan barusan. Sebelumnya Rasulullah tidak pernah ketemu dan tidak pernah tahu malaikat Jibril seperti apa. Ketika dijelaskan, ketika diberitahukan kepada istrinya dan ke saudara paman istrinya itu, lalu paman istrinya itu bercerita bahwa itu malaikat Jibril. Begitu. Ya maka dari itu Pak. Bingungnya kamu kenapa? Nabi-nabi Rasulullah nggak bingung, nggak kamu yang bingung? Lah, kenapa mengkonfirmasi bang? Kalau misalnya nggak bingung. Kenapa Begini mengkonfirmasi? bang, bisa saya tambahin sedikit nggak? Begini. Lanjut. Jadi bang, itu kan pertama kali ketemu dengan Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Yang awalnya belum pernah ketemu, wajar nggak itu Nabi Muhammad itu merasa kaget, merasa ada kagum, takut, iya, merasa takut macam-macam gitu, karena dia nggak pernah ketemu gitu kan. Ketemu lah, itu terus dicerit. Tapi kan di situ ada perkenalan, dalam arti malaikat Jibril itu mengenalkan diri kepada Nabi. Nah, setelah itu diceritakan kepada istrinya gitu loh. Cuma hanya sebatas itu, ya wajar lah karena belum pernah ketemu gitu loh. Nah kan di situ kan ibaratnya Nabi Muhammad itu nggak tahu itu malaikat Jibril. Tapi pada saat Nabi sebelumnya, malaikat Jibril memperkenalkan diri kepada nabi-nabi bahwa ia adalah utusan Tuhan. Sama bang, di situ juga memperkenalkan diri bang. Enggak ada bang. Enggak ada memperkenalkan diri bang, malaikat Jibril itu. Di situ. Terus gimana ceritanya kok nggak memperkenalkan diri, gimana? Makanya dari itu dia mengkonfirmasi, dia melihat sesuatu, menerima wahyu, mengkonfirmasi ke saudara istrinya. Nah di situ saya bingung bang. Kalau memang benar Nabi Muhammad itu adalah ibaratnya penerima wahyu, kenapa dia bingung bang? Kan udah dibilang dari tadi. Assalamualaikum saudaraku muslim. Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak bingung bang Fajar. Dia nggak bingung. Dia itu ketika menerima wahyu itu, dia tuh terkejut. Namanya kita tuh belum pernah ketemu, dia tuh terkejut, kemudian dia gemetar, dia pucat, terengah-engah, kemudian dia pulang kepada istrinya Khadijah, kemudian dia menceritakan kejadian itu kepada Khadijah. Dan Khadijah ini lalu menceritakan, bukan Nabi, Khadijah menceritakan ini kepada saudara sepupunya namanya Waraqah bin Naufal. Naufal ini adalah seorang Nasrani.
Dia menceritakan kejadian itu kepada Waraqah bin Nawfal. Kemudian Waraqah ini mengatakan, kudus suci demi Tuhan yang diri Waraqah yang ada di tangan kekuasaannya, jikalau engkau membenarkan aku Khadijah, sesungguhnya telah datang kepadanya Muhammad itu Namus Akbar yang pernah datang juga kepada Musa dahulu. Berarti secara ini Waraqah bin Nawfal itu mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang telah didatangi oleh malaikat, yang malaikat itu telah datang kepada Musa, kepada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi bingungnya di mana itu? Nah, bingungnya Bang, kenapa malaikat Jibril ini nggak memperkenalkan secara langsung bahwa dia dia adalah malaikat Jibril, supaya nggak menjadi kebingungan Kalau udah ketemu malaikat ya gitu. Supaya Nabi Muhammad ini nggak takut, malah mengkonfirmasi ke saudara istrinya. Nah, disitulah titik kebingungannya. Bukan mengkonfirmasi, kamu Bercerita, bedakan. Bang, bukan Orang konfirmasi. bercerita lalu dikonfirmasi oleh saudara istrinya bahwa ciri-ciri kerasulan Rasulullah, kenabian Rasulullah ada di dalam di kitab itu, di ahli kitab itu sudah membaca kitab itu. Ya. Ya benar Bang, makanya Yang konfirmasi itu saudara istrinya bahwa benar dia itu akan menerima wahyu karena dia udah ada dalam kitab itu. Kalau di kekristenan itu dinubuatkan gitu loh. Nah, kalau itu Bang, kenapa malaikat Jibril itu nggak bilang langsung bahwa dia itu adalah utusan Tuhan, gitu loh. Dia malaikat yang diturunkan untuk menerima wahyu Nabi Muhammad ini. Malah Nabi Muhammad itu takut, gelisah. Kan Nabi sebelumnya Mungkin ceritanya nggak lengkap itu, Bang. kan Nabi sebelumnya kan ibaratnya malaikat Jibril itu mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Gini banyak gini. Mungkin versi ceritanya itu yang kurang lengkap. Iya, makanya lain kali kalau mau bertanya, disimak dulu baik-baik, ya. Apalagi kamu katakan bahwa Nabi Muhammad takut. Ya, kalau Nabi Muhammad takut, mungkin dia manusia, tapi ini Tuhan kamu, Yesus, didatangi malaikat, masa Tuhan ketakutan? Gimana itu? Bang, Iya, Tuhan kan Yesus waktu didatangi malaikat di Taman Getsemani kan Yesus ketakutan. Masa Tuhan takut sama malaikat? Itu yang harus kamu telaah. tidak takut Bang. Sekarang begini, Yesus waktu didatangi malaikat di Taman Getsemani, Yesus takut atau tidak? Ayatnya mana Bang? Alah, tidak pernah baca Bible ini. Aduh, hancur perpuluhan. Teman-teman, tapping ayat di bawah, Bang. Teman-teman, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, biar dia buka, dia baca. Kalau lihat Tuhannya ketakutan sama malaikat. Nah, itu ada. Lukas 22 nomor antrian 43. Coba kamu baca. Yesus ketakutan atau tidak? Lukas ya, bukan kulkas. Saya di luar Bang. Udah Bang. Sekarang begini, saya tanya sama kamu begini. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun itu siapa saksinya tuh? Kenapa Bang? Ketika Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun siapa saksinya? Macet lagi. Udah mau masuk kerja dia, Bang. Fajar. Iya Bang. Ya, ketika Paulus bertemu Yesus di padang gurun siapa saksinya? Nggak ada saksi Bang.
Nggak ada saksi. Terus, Emang ada oh saksi? nggak ada saksi. Emang ada saksi ya? Coba kamu buka tadi Lukas berapa tuh? 22 nomor antrian 43 apa 42 tuh. Coba kamu buka. Coba kamu buka. Nggak ada Alkitab, abang. Bang, ini sudah jam masuk nih, bang. Kok pakai nomor antrian? Pakai nomor antrian, Tolus. Izin pamit dulu ya, bang. Kenapa kabur? Kabur lagi. Masih kerja, bang. Masih kerja. Mau kerja itu. Iya. Sebelum pamit dulu Fajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan huruf kecil, semoga Tuhan huruf besar memberkatinya. Aduh. Ayo, bang, izin pamit ya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Enggak. Soalnya ada abu. Kalau tidak didahului nanti kedahuluan abu habis saya kalah. Tuh kan? Ada abu soalnya. Iya, Bang Abu tadi bilang masih di jalan soalnya itu. Ini berkata Nih baru nyampe nih. Kalau sudah nyampe, Bang hidup Abu. Iya, kalau sudah ada ini tadi